Baik, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita tentang transistor pada bagian yang kedua ini. Kemudian untuk sebuah transistor, kita tahu itu sebenarnya transistor itu kan dioda, ada diodanya, konsep diodanya kan, karena dia ada PN junction-nya juga. Maka ya, apabila transistor di sini ya, kita buat dengan menggunakan IB. Jadi ada arus base di sini, IB di sini. Ya. Terus kemudian kita buat dari VBE di sini. Berarti ini kan seperti sebuah dioda kalau kemarin yang di atas kita buat. Nih. Nah, yang ada di sini kan juga sama sebenarnya, seperti ini kan. Nah, begitu. Nah, kalau di sini ini VBE ini B, ini E. Ini kita buat, kita naikkan di sini tegangannya, variasikan tegangannya. Ya, yang terjadi apa? Yang terjadi nanti akan seperti sebuah dioda begitu. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau kita hitung ya seperti halnya sebuah dioda karena di sini ada. Jadi kan seperti ini. Kalau kita hitung yang ada di sini ya. Kita pakai warna lain. Kita pakai warna biru ini. Yang bagian ini kita hitung katakanlah. Ini rangkaian di sini, ini kita hitung. Ini kan seperti sebuah rangkaian begini. Nah, kalau dioda ya kita seperti hanya sebuah dioda begitu kan. Ini PE kan. Nah, ini kan dia dioda pendekatan kedua. Nah, ini. Karena pendekatan kedua ya di sini kalau kita tulis dengan VBB, di sini ada RB dan di sini ada arus begitu kan. Maka yang terjadi apa? Ya kita bisa buat kan VBB di sini itu kan sama dengan IB RB. Nah, terus kemudian di sini ditambah dengan apa? VBE kan. Tuh. Maka kita bisa cari IB-nya seberapa. IB-nya itu kan sama dengan berarti kan VBB dikurangi VBE dibagi dengan apa? RB ya. Nah, ini kan ini. Tuh. Nah, sekarang kita lihat untuk kalau tadi ini di bagian kurva base sini ya, di sini kita bagian base-nya. Tapi kan di sini juga ada, maka ada yang lain juga ada kan. Jadi kalau kita lihat yang ini juga ada kan, kurva yang ini kan tidak bisa kita buat sebagai satu kurva. Nah, seperti yang kita katakan tadi bahwa arus yang ada di sini, arus yang mengalir ke sana dari IC lah katakan. IC ya, IC ada di sini C, di sini ada VCE-nya di situ ya, VCE di situ. Itu bergantung dari apa? Bergantung dari si ini IB ini tadi kan. Ya. Kalau IB-nya bagaimana kalau nanti IB-nya divariasi? Ya mestinya di sini akan ada variasi juga. Itu sebenarnya konsep transistor kan seperti itu. Sehingga kita bisa buat sebuah kurva base, kurva kolektor gitu ya. Dengan konfigurasi seperti ini ya, kurva kolektornya. Kita juga bisa buat ya. Karena di sini ada VCE sama seperti tadi ya. Kalau ini ada sebuah arus sana, ya anggaplah bahwa di sini ini ada IB di sini kan. IB di sini kan. Yang di sini adalah IC. Ya Pak, yaitu VCC VCC-nya itu VCC sama dengan apa IC RC kan gitu ya. Ditambah dengan VCE.
Nah, kalau kita mau cari yang VCE-nya saja, ya kan? Ya ini tuh dikurangi CRC. Kalau ini powernya aja, daya dari transistor. Jadi kan nanti dia dengan adanya arus, kemudian tegangan, hanya resistansinya, karakteristik dalamnya, itu kan menghasilkan dayanya ada. Oke, nah untuk kurvanya gitu ya, untuk kurva dari kolektor ini bentuknya seperti ini. Nah, ini. Jadi perlu ketahui, misalnya kita pakai dengan IB yang sebesar apa? Sebesar 10 mikroampere. Maka dia akan, kalau ini dengan IB-nya di set sama dengan 10 mikroampere, yang terjadi apa? Kalau kita variasi di sini VCC-nya, ini kita variasi, maka nanti dia akan menghasilkan ya sebuah bentuk kurva seperti ini. Terus kalau diteruskan ya sampai dia jebol kan gitu. Ini. Nah, yang ini yang di bagian ini ada istilahnya kayak tekukan. Jadi seolah-olah seperti sebuah dioda yang di reverse kan, kemarin kalau kita lihat di sini kan begini ya. Nah, dia begini sampai dia pada ini. Nah, begitu. Dia dipicu apa dibuat mundur, apa bias mundur. Nah, ini cuman kebalik saja. Kalau kita lihat di sini, ini ada ya, ketika dia ya di VCE-nya divariasi, VCE bervariasi karena apa? VCC-nya divariasi kan. Yang terjadi apa? Nah, ini seperti ini. Ya, dia akan naik sampai batas tertentu, ada semacam kayak siku gitu ya, ni gitu. Terus kemudian dia tetap gitu ya, arusnya di sini, arus isinya tetap terus. Kalau diteruskan lagi dia jebol dia. Breakdown region namanya. Nah, inilah kita lihat bahwa IC yang dihasilkan itu, walaupun kita lihat di sini ya, VCE-nya ini divariasi, kurang lebih hampir sama. Kurang lebihnya itu dia akan konstan ini. Walaupun ya nggak seperti ini, nanti akan kemungkinan ada naik kecil tapi di situ ya. Jadi nggak tidak sedatar ini. Nah, nanti yang kalau IB yang kedua mestinya akan beda lagi. Kan? IB yang ketiga beda lagi di situ. Jadi arus yang lewat di sini itu sangat bergantung daripada itu IB-nya itu. Nah, sehingga kita bisa buat sebuah kurva kolektor dengan IB yang bervariasi itu seperti ini. Dengan IB yang bervariasi. Ya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa di luar daerah ni-nya di sini atau sikunya apa ya, siku atau apa ya. Ya ini siku ya. Di luar daerah itu, daerah yang ada di sini, ini dikatakan sebagai daerah saturasi. Transistor dalam keadaan jenuh. Tetapi di bawah dari ya IB atau IB sama dengan 0 di sini, ini dikatakan bahwa transistor dalam keadaan cut off. Seperti halnya sebuah dioda. Ya kan? Kalau dioda begini kan, nah kita tahu bahwa dioda di sini. Nah, begitu. Ketika dia ini belum V cut off-nya ini, ya. Jadi dia masih di kecil, Mas. Ada tegangan tetapi kecil, belum melampaui cut off-nya. Ya, belum dia masih sama dengan 0, ya kan? Arusnya itu sama dengan tidak ada arus. Kenapa ayo? Ya karena itu tadi. Ini kan daerah istilahnya depletion layer-nya itu dia harus ya kalau mau melompat dari si elektronnya itu ya dia harus punya kekuatan melebihi, kalau germanium ya 0,3, kalau Ge
Kalau silikon 0,7 gitu kan. Nah, sehingga sama sebenarnya konsep transistor itu sama. Sehingga kita katakan bahwa yang ini di daerah ini adalah daerah cut off. Transistor dalam keadaan mati. Kondisi di sini. Tapi kondisi yang ada di sini ini transistor dalam keadaan jenuh. Nah, yang sering menggunakan daerah saturation itu ya. Saturation dan cut off di sini ya. Ini implementasi pada apa? Pada transistor yang digunakan sebagai switch. Untuk daerah saturasi, transistor ini dalam keadaan gate-nya itu dalam keadaan terbuka atau kita kenal satu, gitu ya. Dan dalam keadaan cut off, ya, karena dia tidak bekerja, transistor dalam keadaan tidak keadaan pasif atau kita kenal dengan nol. Ini kalau transistor sebagai switch. Nah, transistor sebagai switch itu gunanya apa ya? Banyak sekali. Kalau misalnya mau kita pakai untuk mengendalikan ya misalnya sebagai driver ya, transistor sebagai istilahnya driver. Jadi misalkan kita pasang di sini gitu kan. Di sini mengendalikan relay gitu misalnya. Nah, ini relay, katakanlah relay di situ. Nah, kita bisa pasang ini. Ya, ini nanti kenapa kok harus pakai ini? Tapi yang jelas di sini ini sebuah relay katakan. Nih, terus dari sini ini apa? Oh, ini kita bisa pakai untuk entah ini masukkan ini microcontroller misalnya. Karena microcontroller langsung mengendalikan relay kan nggak bisa. Dia harus menggunakan driver namanya atau buffer. Untuk apa? Untuk menghidupkan atau memicu agar koil yang ada pada relay ini bisa aktif. Kalau tanpa transistor ya nggak bisa. Ini miliampere katakan. Kalau di sini nanti bisa jadi nanti ini ampere. Nah, gimana caranya? Ini arusnya miliampere padahal yang di sini yang dibutuhkan agar dia bisa aktif itu menggunakan arus yang besarnya ampere itu, atau di sini mungkin bisa jadi motor. Nah, ini yang memanfaatkan daerah saturation dan cut off gitu. Nah, ada lagi kalau kita gunakan transistor ini sebagai penguat. Nah, kalau dia ini kita gunakan sebagai penguat ya, maka kita harus memanfaatkan daerah ini, daerah aktifnya ini. Nah, ini yang namanya daerah aktifnya dia. Ini daerah aktifnya ini. Nah, ini. Ini daerah aktifnya. Kalau di sini nih ya, ini transistor udah jebol daerah sini. Ini transistor sudah rusak, gitu ya. Nah, maka dari dalam merancang untuk transistor ini apa? Kita mau pakai sebagai apa? Transistor kita gunakan sebagai switch otomatis, atau dia digunakan sebagai penguat. Nah, untuk yang ada di sini ini biasanya di sini pakai hanya untuk on off saja. Tapi kalau dia ini sebagai penguat, nah ini nanti ini menggunakan yang dipakai untuk sebagai sinyal. Biasanya orang-orang instrumentasi sering menggunakan untuk elektronika analognya itu menggunakan transistor sebagai penguat. Lah ini yang daerah aktif ini yang dia mainkan di sini. Ya, maka harus ada perhitungannya. Jadi tidak hanya sebatas pokoknya dirangkai begitu. Tetapi kalau hal ini tidak dipatuhi nanti akan jadi aneh ketika nanti misalkan pasang buat relay untuk transistor sebagai relay di sini ya, untuk mengendalikan relay di situ ya. Kita pasang di daerah aktif di sini. Ya, alamat ketika nanti ada noise yang masuk bisa jadi relaynya bukan on off tapi malah bergetar gitu. Nah, ini maka harus dibedakan. Kalau kita mau pakai dia ini sebagai penguat, ini berarti untuk sinyal ya kan, untuk memperkuat sinyal, untuk ya macam-macam penggunaan. Ya, contoh-contoh di daerah misalnya untuk audio gitu ya. Atau kita mau menggunakan dia sebagai penguat. Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah jadi ini tadi. Jadi kita tahu ini VBE sebesar 0,7 ini apa untuk silikon. Tapi kalau untuk germanium ini adalah
0,3. Kalau ditanya loh, kenapa kok dia bisa 0,7? Ya kita tahu bahwa tadi untuk sebuah transistor kan begini. Nah, ini. Kan begitu, kalau ini base-nya di sini, kolektor sini, emitter. Nah, ini kan VBE di sini ya, ini 0, misalnya 0,7 gitu kan. Kalau dia silikon. Yang di sana juga bisa dikatakan bahwa ini VBC gitu ya. Di sini 0,7 juga. Nah, ini contohnya. Ini kayak seperti tadi. Ya, jadi ada yang menggambarkan dia itu ideal datar, tapi ada yang menggambarkan ini enggak ideal. Nah, untuk besarnya IC itu sama dengan ada faktor pengalih beta itu tadi kan. Itu. Nah, kalau yang ini biasanya nanti untuk yang alfa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya untuk bias basis ya. Bias basis di sini. Ini kita lihat bentuk contohnya itu seperti ini ya. Jadi ada transistor ya, ini transistor ini ya. Bias basis dengan menggunakan misalkan katakanlah di sini ya. Untuk RB-nya pakai merahnya. Untuk RB-nya itu 1 mega ohm gitu kan. Terus kemudian ya betanya ini 100 ya kan. Ya, kita diketahui sebuah transistor katakanlah ya modelnya ini, kalau VIC20 ini, ini tadi VIC21 ya. Yang inilah katanya, yang mana ya? Yang ini ya, yang inilah gitu ya. Contohnya yang ini. RB-nya 1 mega ohm. Ya. Terus kemudian base-nya, arus base-nya itu adalah 14,3 mikroampere. Kemudian kita lihat di sini ya. Ini udah biar betanya, nah di sini betanya itu sebesar 100 beta DC-nya. Nah, sekarang ya arus kolektornya ini ya kurang lebih 1,43 miliampere. Sehingga dari sini kita bisa menghitung ya tegangan yang ada pada VCE atau kolektor emitter. Ini besarnya ya VCC. Yang VCC-nya itu dikurangi IC RC. Nah, VCC-nya ini kita tahu di sini 15 ya, 15 volt. Ini VCC-nya kita pakai adalah 15 volt. Ya, maka di sini VCC-nya 15 volt, 1,43 miliampere gitu ya. Karena dia ini tadi di sini base, arus base-nya itu, jadi karena arus base-nya itu IB-nya itu adalah 14,3 mikroampere kan, maka kita bisa ngitung, karena kan ini dicari IC-nya dulu. IC-nya berapa? IC-nya itu kan, IC bisa kita cari ya, beta DC itu dikalikan IB kan begitu. Di sininya 100 dikalikan 14,5 mikroampere kan begitu. Ya, sama dengan ya 1,43 miliampere kan ya. Ini. Terus ditambah dengan itu ada IB-nya di sini juga, RB-nya ya, RB RB-nya ini yang dia pakai ini 3 kilo ohm. Nah, maka dia dapatkan sekian itu. Nah, terus kemudian nanti di sini dia cari titik kerjanya gitu ya. Ini berarti ini
ini memang butuh grafiknya itu tadi ya. Kita lihat dari grafiknya itu tadi. Kalau tadi grafiknya tadi apakah menggambarkan ini? Ini toh di sini daerah kerjanya ini. Nih, yang ini dia ngambilnya yang di mana yang 14,3 ya. 14,3. 14,3 itu berarti ya di sekitar ini. 14,3. Nah, ini gambarannya yang ini. Ini dia menggunakan 3 kilo ohm dari yang di sininya. Ini kan RC-nya itu ya. RC-nya itu 3 kilo ohm dari gambarnya. Ini RC-nya, ini RB-nya 1 mega tadi ya. Di sini ini juga bisa di sini. Oh, ini gambarannya ini. Nah, ini, sorry. Nah, maka dia akan menentukan titik kerjanya ya. Question ini adalah titik kerja atau Q-nya. Nah, titik kerja atau Q-nya ini itu bisa kita tentukan kalau apa? Kalau kita sudah menentukan air load-nya itu. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan air load-nya itu? Kita lihat di sini. Untuk menentukan, ini katakan transistornya punya kurva seperti itu. Ini kurvanya dia. Kurva dari si transistor ya. Ini kurvanya. Nah, kurva dari si transistor ini ya kan, dia itu ya seperti tadi IC di sini adalah VCE di sini. Jadi IC dengan VCE-nya. Nah, untuk menentukan kurva dari ini transistor di sini berarti kita harus menentukan 2 poin, 1 titik saturasi dan 1 titik cut off. Paling enak kita menentukan titik cut off di sini. Titik cut off-nya di sini apa? Ya dia seperti halnya sebuah transistor open kan. Sebuah transistor yang tidak di sini tidak ada IB-nya itu sama dengan 0 atau seperti sebuah ya. Seperti sebuah saklar yang terbuka begitu. Maka yang terjadi apa ya? Karena dia di sini IB-nya sama dengan 0, ya potensialnya yang ada di sini ya berapa ya? Ini 15 volt ini. Dengan apa? Dengan IC ya nggak ada terjadi. Wong ini enggak. Ini seperti yang terbuka begitu. Yang terjadi kan IC nggak bisa ngalir. Yang terjadi maka IC-nya sama dengan 0 ya dikasih titik di sini 1. Ya kan? Nah, terus kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menghitung yang saturasinya di situ. Nah, kita yang hitung saturasinya ya ibaratnya seperti sebuah saklar yang menutup. Kalau ini sebuah saklar begitu gitu ya. Ini yang tertutup, katakanlah seperti ini. Nah, ini. Ya. Jadi kan kita bisa lihat 15 ya. Berarti ini kan ada arus seperti ini. Ya kan? Yang kita cari itu apa toh? IC-nya toh. Ya, IC dengan kondisi apa? VCE-nya di sini sama dengan 0 itu kan. VCE sama dengan 0. Karena apa? Karena dia seperti sebuah saklar tertutup kan. Jadi ya kita buat tinggal di sini VCC itu kan sama dengan IC dikalikan apa? Dikalikan RC ditambah harusnya di sini ada VCE kan? Nah, VCE. Tapi karena di sini ini sama dengan 0. VCE-nya sama. Jadi apa? Jadi IC di sini itu sama dengan VCC dibagi dengan RC itu. Sama dengan berapa ya? 15 dibagi dengan RC-nya berapa? RC-nya 3 K ohm. 3 kilo 15 volt. Ini tinggal 15. Ya, kurang-kurang lebihnya kita dapat di sini jadi 5 ya. 5 dikalikan sana miliampere. 5 miliampere. Nah, ini 5 miliampere. Jadi kita bisa menentukan ya pada saat yang titik di sini itu IC-nya adalah IC-nya sama dengan 5, VCE-nya sama dengan 0. Pada titik di sini IC-nya sama dengan 0 ya. VCE-nya sama dengan
15. Maka kita bisa tarik sebuah garis, gitu kan? Sebuah garis di sini. Nah, kita akan menentukan dari sini mana titik Q yang akan mau kita pakai tadi, titik kerjanya di sini. Nih. Kalau di bawah di sini kita tentukan, ya nggak guna. Karena apa? Ya di sini 0, transistor nggak bisa bekerja. Kalau di sini kita tentukan, ya ini nanti dia bukan sebagai penguat. Karena apa? Dia transistor akan hidup terus. Saturasi itu daerah sini. Kan saturasi. Daerah saturasi ini. Nah, maka kita bisa menentukan apakah Q-nya mau kita taruh di sini, Q1, Q2, Q3, atau Q4. Inilah daerah kerja dari transistor itu. Kalau dari soal yang ada di sini tadi, ya, jika IC-nya 1,43 mA, ya kan? 1,43 mA dan VCE-nya 10,7 volt di sini kita dapatkan. Jadi kita VCE 10,7, IC 1,43 ya. Jadi VCE itu sama dengan apa tadi? 10,7 ya. Dan IC itu sama dengan 1,43 miliampere. Ini volt ya, ini volt. Maka di mana? Ya, kita lihat kalau 1,43 sini ya daerah sekitar 1,43 ya 1,43 daerah sini. Ya, berarti kan ini Q-nya yang kita ambil. Nih, sini. Nih, daerah yang Q4 di sini. Nih, daerah inilah yang kita ambil. Jadi ini daerah kerjanya. Nah, bisa nggak kita gunakan yang lain? Ya bisa. Caranya apa? Caranya IB-nya harus kita naikkan kalau memang mau seperti itu. Dari mana? Ya ini tadi ya, dari IB yang ini. IB ini yang kita naikkan. Sehingga akan menghasilkan apa? IC. Nah, ini kita mau milih apakah daerah di sini, apa daerah di sini, apa daerah di situ. Yang penting kalau memang ini untuk penguat ya jangan di sini. Atau jangan yang ada di sini. Gitu ya. Nah, inilah kita kenal dengan nama load line itu seperti ini. Ini load line-nya. Ini dikatakan load line-nya. Jadi load line-nya ini sangat bergantung dari apa sih? Sangat bergantung, kita lihat untuk sebuah load line bergantung pada ini. Ya. Jadi sebuah slope-nya itu sangat bergantung pada apa? Pada RC. Kan begitu. Karena apa? Karena ini tadi bahwa IC sama dengan IC yang ada itu sama dengan VCC per RC. Jadi RC itu slope-nya mau kita modelkan seperti apa? Kalau yang di sini berarti nanti yang daerah ini dan ini tidak kena. Ya, IB yang ada di sini nggak kita pakai. Kalau kita naikkan misalnya jadi sampai 7 ya bisa saja di sini. Kita naikkan jadi misalnya sampai di sini 7. Ya bisa, ya bergantung dari RC-nya itu. Ya kan? Jadi bergantung dari ini. Itu untuk sebuah load line. Nah, terus kemudian ada juga transistor ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini transistor ya, kita lihat di sini. Karena kan orang susah itu dia membuat untuk transistor ini kan memang dia bisa aktifkan kalau apa? Kalau diberi tegangan kan begitu. Kalau nggak diberi tegangan dan tidak ada arus IB di sini ya dia akan pasif kan begitu. Jadi dia dikatakan sebagai komponen aktif. Nah, caranya bagaimana ya? Tadi itu kalau kita menggunakan ini kan biasanya sumber tegangannya itu kan dari misalnya VBB di sini gitu ya. Terus nanti di sini ada ke sana. Di sini ada ini. Nah, ini kita kasih ini ada R-nya itu ya. Di sini ada VCC. Nah, ini ada 2 toh. Di sini ada 2. Tapi orang kan pengennya ya sudahlah coba. Masa harus pakai 2 sumber tegangan berbeda. Jadikan 1 aja gimana? Ya bisa, ini maka dia buat jadikan 1. Dengan menggunakan VCC, boleh konfigurasi seperti ini. Nah, adanya kapasitor di sini ini adalah maksudnya apa?
agar DC atau tegangan DC yang ke sana itu terblok. Tidak bisa. Karena kan kalau istilahnya kalau dipasang di sini ini di kopling kan di sini. Yang lewat hanya sinyal gitu ya. Tapi untuk yang tegangan DC ini yang kopling. Dikopling ya. Ada nanti yang di sini juga ya. Ada nanti yang model ya ditaruh di ground, tapi nanti sajalah. Ini yang seperti ini berarti tegangan DC ini dihambat. Jadi tidak bisa istilahnya dia tidak bisa ke sana. Tidak bisa ke sana. Ini tidak bisa ke sana. Yang dilewatkan hanya sinyal saja. Nah, itu kita nggak usah bahas yang di situ. Tapi yang kita bahas di sini adalah kalau dia bentuknya seperti ini, bisa kita buat jadinya modelnya seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya VCC di sini kan tidak lain adalah VB kan, VBB gitu ya. Yang seperti ini tadi. Jadi ini kan hanya satu sumber saja. Ada di sini ada IC tapi di sini tetap IB. Ya. Ini ada VBE gitu. Ini ekuivalen sama. Nah, ini juga bentuk yang lain cuman sama lah gitu ya, bentuk yang ini RB dari VCC tadi di gambarannya. Oh, berapa toh nilainya ya tadi kalau kita hitung berarti kan VCC dikurangi IBRB dikurangi VBE sama dengan 0 gitu kan, atau IB sama dengan VCC VBE per RB. Nah, kalau VB-nya E-nya itu sama dengan 0 ya kita bisa tulis ini VB gitu. Ini seperti yang tadi. Kemudian bagian yang sebelah untuk kolektor, sisi kolektor, kita ada punya rumus IC itu sama dengan beta IB. Kalau yang di bagian base-nya itu hanya satu perhitungannya di sini. Rumusnya cuma satu. Tapi bagian kolektor di sini satu. Di sini IC itu sama dengan beta dikalikan IB. Ya. Terus kemudian VCC-nya ya seperti tadi VCC ditambah sama dengan IC dikalikan RC gitu ya. Jadi VCC itu kan sama dengan IC dikalikan RC ditambah VCE kan begitu. Atau ya seperti ini. Jadi VCE sama dengan ini. Ini yang kedua. Nah, VCE kalau di sini C di sini E, maka di sini kan bisa jadi VCE. VCE itu adalah sama dengan VC dikurangi VE. Nah, karena VE-nya ini sama dengan 0, maka bisa dibuat VCE sama dengan VC. VBE juga sama di sini base di situ. Ya, sama dengan VB min VE atau VB karena E-nya sama dengan 0, maka bisa dikatakan VB. Tapi kalau di sini nanti ada resistor, katakan nggak bisa loh ya, belum tentu. Nggak bisa ditulis langsung sama dengan 0 begini nggak bisa. Ya nanti jadi VBE dan itu ada VCE di situ. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Oke, saya rasa itu dulu. Bisa kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya lagi. Terima kasih.